Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran media. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Tujuan video ini saya akan menjelaskan beberapa cara membuat modul ajar untuk memenuhi tugas dari pertemuan kelima ini. Berikut adalah tahap-tahap membuat modul ajar untuk anak SD. Yang pertama, perencanaan, yaitu saya menentukan tujuan dari modul ajar seperti apa yang saya ingin capai oleh anak-anak. Dan yang kedua, saya menentukan topik. Saya menentukan topik yang akan dibahas dalam modul ajar. Yang ketiga, saya menentukan tingkat kesulitan. Saya menentukan tingkat kesulitan dari materi yang akan dibahas di modul ajar ini. Dan yang kedua, saya mencari materi. Saya mencari materi sumber-sumber yang relevan dengan topik yang akan dibahas seperti buku, artikel, atau situs web. Dan yang kedua, saya mengumpulkan materi, yaitu saya mengumpulkan materi yang saya perlukan seperti gambar, diagram, atau tabel. Dan yang ketiga, saya periksa keakuratan. Saya memeriksa kembali keakuratan materi yang saya sudah kumpulkan. Di tahap ketiga ini, saya merancang struktur, yaitu yang pertama ada menentukan struktur dari modul ajar seperti bab, subbab, atau tema. Yang kedua, saya membuat outline dari materi yang akan saya bahas. Dan yang ketiga, saya menentukan urutan. Saya menentukan urutan dari materi yang akan saya bahas. Di tahap keempat ini, saya membuat konten, yaitu saya menulis materi yang akan saya bahas dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama untuk anak SD. Dan yang kedua, saya menambahkan gambar seperti diagram atau tabel untuk memperjelas materi yang akan saya bahas. Dan yang ketiga, saya memeriksa keakuratan dari materi yang saya tulis. Di tahap kelima ini, saya mengedit. Yang pertama ada saya memeriksa ejaan seperti materi yang saya tulis. Yang kedua yaitu periksa tata bahasa. Saya memeriksa tata bahasa dari materi yang saya tulis. Dan yang ketiga, saya memeriksa keakuratan. Saya memeriksa keakuratan yang materi saya bawakan ini. Dan yang keempat, saya menambahkan ilustrasi seperti gambar atau diagram untuk memperjelas materi yang saya bahas ini. Dan di tahap keenam ini, saya membuat desain. Saya memilih template yang sesuai dengan modul ajar. Dan yang kedua, saya menambahkan beberapa warna yang sesuai dengan modul ajar ini. Dan yang ketiga, saya menambahkan font yang sesuai dengan modul ajar ini. Dan di tahap yang ketujuh, saya membuat revisi, yaitu saya memeriksa kesalahan dari materi yang saya tulis. Dan yang kedua, saya memeriksa keakuratan yang saya tulis ini. Dan yang ketiga, saya merevisi materi, yaitu apa saja yang perlu saya revisi di materi yang saya bawakan ini. Dan di tahap yang ke-8, saya membuat finalisi, yaitu memeriksa kesalahan dari kesalahan yang tak tulis, memeriksa keakuratan dari materi yang saya tulis. Dan yang ketiga, finalisi materi yang sudah saya revisi. Dengan tahap-tahap ini, saya dapat membuat modul ajar yang berkualitas dan efektif untuk anak-anak SD. Mungkin kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.